Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat di dalam melanjutkan kegiatan belajarnya meskipun belajarnya masih dengan sistem daring atau online. Ya, kita harus tetap semangat karena apapun itu, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap belajar dan belajar. Ya. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Ya, perlu kita bahas tentang sistem pernapasan manusia karena salah satu ciri makhluk hidup adalah dengan bernafas kita bisa hidup. Salah satunya karena kita bernafas, kita bisa bernafas, yaitu dengan kita menghirup ya banyak oksigen dari udara, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida. Ya, adanya pertukaran karbon dioksida dan oksigen dalam tubuh kita ini adalah peran daripada sistem pernapasan manusia. Baik, yang pertama adalah organ pernapasan manusia. Nah, bagaimana sistem pernapasan itu bisa bekerja? Ya, jika ada organ pernapasan manusia. Nah, apa saja organ pernapasan manusia itu? Secara garis besar dimulai dari hidung, kemudian batang tenggorokan atau trakea, kemudian organ utama dari pernapasan manusia adalah paru-paru. Langsung saja kita menuju. Ini ada gambar organ pernafasan manusia. Dimulai dari ini lubang hidung, kemudian ke ini ada faring, kemudian ada batang tenggorokan atau trakea. Kemudian trakea ini bercabang menjadi dua, kanan dan kiri, yaitu cabang batang tenggorokan atau bronkus. Jadi ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Ya, di mana bronkus kanan itu adalah pintu masuk ke paru-paru bagian kanan, kemudian ada bronkus kiri, itu adalah pintu gerbang ke paru-paru sebelah kiri. Jadi paru-paru kita ada dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ya bronkus nanti bercabang menjadi bronkiolus, dan di setiap bronkiolus bermuara pada namanya alveolus atau gelembung paru-paru. Oke, lebih jelasnya bagaimana kerjanya kita lanjutkan. Ya, yang pertama kita mulai dari hidung. Ya. Hidung ini terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Ya, lubang hidung kita ada dua. Di dalam lubang hidung ada rongga hidung. Dan udara pernapasan itu pertama kali masuk adalah melalui lubang hidung. Walaupun udara pernapasan juga bisa masuk melalui mulut, akan tetapi yang lebih baik adalah kita bernapas melalui hidung. Mengapa kita lebih baik bernafasnya melalui hidung? Karena hidung memiliki beberapa fungsi yang sangat vital, yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Yang pertama, hidung itu sebagai penyaring udara, yaitu penyaring dari kotoran di udara, baik itu berupa debu ataupun bahkan kuman atau bibit penyakit. Karena di dalam hidung itu, di dalam rongga hidung itu terdapat bulu-bulu halus dan lendir, ya, yang mana itu akan mampu menyaring udara yang masuk dari kotoran-kotoran yang ada di dalam udara tersebut. Nah, itu adalah salah satu fungsi hidung sebagai penyaring udara pernapasan, agar udara yang masuk diharapkan adalah udara yang sudah sangat bersih,
sehingga tidak mengganggu pernapasan kita. Yang kedua, fungsi daripada hidung adalah untuk menghangatkan dan melembabkan udara pernapasan. Nah, artinya untuk menyesuaikan suhu udara pernapasan. Karena suhu tubuh kita itu bisa jadi lebih rendah daripada suhu lingkungan, ataupun suhu lingkungan itu bisa jadi lebih tinggi daripada suhu tubuh kita, maka udara yang masuk ini perlu disesuaikan ya, agar suhunya ya sama dengan tubuh kita ya. Nah, artinya kalau perlu dihangatkan ya dihangatkan, dinaikkan suhunya. Kalau udaranya sudah panas ya diturunkan suhunya. Ini merupakan peran daripada lendir yang ada di dalam hidung kita, dalam rongga hidung kita, yaitu fungsinya untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara pernafasan. Ya, karena udara pernafasan harus sesuai dengan suhu tubuh kita, paru-paru kita atau suhu tubuh kita ini juga harus sesuai dengan udara pernafasan, biar tidak terjadi gangguan di dalam sistem pernafasan. Maka fungsi daripada lubang hidung di sini, fungsi daripada rongga hidung di sini adalah menghangatkan dan melembabkan udara pernafasan. Artinya suhu udara pernapasan itu disesuaikan dengan suhu tubuh kita melalui peran daripada lendir yang ada di dalam rongga hidung. Kemudian di samping hidung itu sebagai penyaring dan penghangat dan pelembab udara pernapasan, ini fungsi hidung yang lain adalah sebagai indera penciuman, untuk mencium bau-bau di sekitar kita. Di samping itu, dengan melalui penciuman juga kita dapat membedakan mana udara yang bersih dan udara yang kotor. Di mana biasanya udara yang bersih itu tidak berbau apapun. Kalau udara yang kotor biasanya baunya adalah menyengat. Nah, itu salah satu peran ya daripada hidung ya. Melalui indera penciuman itu, sebagai indera penciuman juga bisa membedakan udara yang bersih dan udara yang kotor. Ya. Selanjutnya, setelah hidung, saluran berikutnya adalah batang tenggorokan atau trakea. Nah, trakea atau batang tenggorokan memiliki panjang sekitar 10 cm ya. Jadi batang tenggorokan atau trakea ini adalah penghubung antara hidung dengan paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm. Kemudian terdapat tekak atau faring pada pangkal tenggorokan atau pangkal trakea. Nah, di mana faring ini atau tekak adalah persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Ya, terdapat bulu getar di dalam trakea yang berfungsi untuk menolak zat asing atau benda asing yang masuk ke tenggorokan. Nah, jadi kalau ada zat asing yang lolos dari hidung kemudian sampai masuk ke batang tenggorokan atau trakea, maka di sini ada peran daripada bulu getar di dalam trakea untuk menolak zat tersebut, untuk tidak sampai masuk ke tenggorokan, bahkan sampai masuk ke paru-paru.
faring memiliki dua cabang atau ya faring atau tekak itu atau faring itu adalah pangkal batang tenggorokan itu memiliki dua cabang yang disebut bronkus. Ya, singkatnya batang tenggorokan itu atau trakea itu bercabang menjadi dua, yaitu bronkus yang disebut bronkus. Ya, bronkus dua itu bronkus kanan dan bronkus kiri yang berfungsi sebagai jalan udara masuk menuju paru-paru. Ya, setelah sampai ke bronkus, maka udara pernapasan akan masuk ke paru-paru. Ya, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada di atas diafragma atau sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ya, tepatnya paru-paru itu dilindungi oleh rongga dada yang dibentuk oleh tulang rusuk dan tulang dada kita. Ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Ya, paru-paru itu terdiri atas dua bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, di mana paru-paru kiri terdiri atas dua gelambir atau dua lobus, kemudian paru-paru kanan terdiri atas tiga gelambir atau tiga lobus. Nah, paru-paru itu sendiri ya masih dilindungi oleh lapisan atau dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Nah, ini pleura ini pelindung paru-paru yang berupa selaput langsung yang menyelimuti paru-paru. Kemudian di dalam paru-paru bronkus ya, yang tadi sebagai pintu gerbang masuk ke paru-paru bercabang-cabang banyak menjadi bronkiolus. Ya. Bronkus di dalam paru-paru bercabang menjadi bronkiolus. Nah, bronkiolus kemudian juga bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang lebih halus, lebih kecil dan dindingnya lebih tipis. Ya, bronkiolus tidak memiliki tulang rawan. Nah, bronkiolus tapi memiliki rongga yang bersilia. Ya. Nah, setiap bronkiolus akan bermuara ke alveolus, di mana alveolus adalah saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung udara. Jadi alveolus itu disebut juga gelembung paru-paru, ya, berupa gelembung-gelembung yang merupakan muara dari bronkiolus. Ya, jadi bronkus bercabang menjadi bronkiolus, kemudian bronkiolus itu bermuara ke alveolus, gelembung udara. Nah, pada orang dewasa jumlah alveolus sekitar 700 juta. Makin banyak jumlah gelembung paru-paru, maka oksigen yang diserap semakin banyak, karbon dioksida juga semakin banyak yang dikeluarkan. Nah, ini peran daripada alveolus. Nah, di dalam alveolus terjadi pertukaran gas O2 atau oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Nah, jadi dalam alveolus terjadi pertukaran. Nah, karbon dioksidanya dilepas dari sel-sel darah ke udara, kemudian oksigennya diserap dari udara ke sel-sel darah, sehingga oksigen akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah itu. Ya, jadi setiap kita bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di dalam alveolus, di mana alveolus itu ya
melepaskan karbon dioksida ya melalui pembuluh darah ya, dan menyerap juga oksigen yang itu akan dibutuhkan untuk kehidupan sel-sel tubuh kita. Maka oksigen didistribusikan melalui sistem peredaran darah. Ya, bisa terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu karena letak alveolus itu ya berlekatan erat dengan pembuluh kapiler darah, sehingga di situ alveolus itu hampir langsung bersentuhan dengan udara. Ya, oke, itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam paru-paru kita. Ya. Nah, ini ada gambarnya. Ya. Ini dari atas ini adalah trakea, kemudian ini bercabang menjadi bronkus kanan, ini bronkus kiri. Ya. Ini bronkus ini, nah ini saluran percabangan daripada trakea ya. Nah, kemudian menjadi bronkiolus bermuara pada ini, alveolus. Nah, paru-paru kanan, nah ini ada 3 lobus atau 3 gelambir, 1, 2, 3. Kemudian paru-paru kiri ada 2 gelambir, 1, 2. Ya. Nah, ini adalah alveolus. Alveolus itu ini langsung menempel ke bersentuhan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga di sini ya bisa dikatakan udara di dalam alveolus bersentuhan langsung dengan pembuluh darah, sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen kita butuhkan, kita serap, karbon dioksida kita keluarkan. Nah, ini lebih jelasnya alveolus ya, gambar alveolus. Nah, ini merupakan saluran akhir dari pernapasan kita ya, organ pernapasan kita. Bentuknya ya gelembung-gelembung seperti ini. Nah, ini bronkus kanan, bronkus kiri, bercabang dari bronkiolus bermuara pada alveolus yang bentuknya seperti segerombolan buah anggur ya. Nah, ini pembuluh kapiler darah. Kira-kira seperti ini menempel pada setiap gelembung udara atau alveolus, kantong alveolus. Nah, pembuluh darah kapiler pada permukaan alveolus, sentuhan langsung, sehingga kemungkinan terjadi pertukaran udara pernapasan, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah penjelasan ya singkat tentang organ pernafasan manusia ya. Jadi ini adalah organ yang sangat penting bagi kita, maka kita harus tahu, kita harus paham agar kita bisa memperlakukan organ tersebut dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.